wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Surat Al-A'raf kita kemarin sampai ke ayat yang ke-151. Insyaallah kita akan melanjutkan beberapa ayat akhir daripada kisah Nabi Musa dan Bani Israel, dari mulai Fir'aun ya sampai hijrah ke negeri Syam. Kita akan membacanya terlebih dahulu dari mulai ayat yang 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ittakhadhul 'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة
قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي Iyaya, berarti dia ya, iyaya, yai. Ini bukan iyaya, berarti tapi iyaya, berarti dia. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. إن هي إلا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. Ya, di sini kita mutamot tan dengan wawu, walaupun tidak ada tandanya harus dibaca gandeng idgham dan dengung. Qala azabi usibu bihi man asya'. Di sini kan ada panjang ya, dibaca 4 harokat, 4 atau 6. Ada mad panjang, ada depannya huruf hamzah, dibaca panjang, dibiasakan. Tidak dibaca panjang juga tidak apa-apa, tapi kita dari awal sudah menggunakan pola yang seperti itu, dibaca panjang. Jadi setiap ada mad tabi'i ketemu di depannya huruf hamzah, kita baca panjang, sedikit lebih panjang daripada yang panjang biasa. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'atuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun.
banyak yang lupa. Ditahan nggih. Temut-temut. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuba maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'ruf ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث khoba panjang, berhenti pendek. Wa yukharrimu alaihimul khaba'isa wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Satu ayat lagi. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Inni rasulullahi ilaikum jami'an
jamingal, jangan. Tapi dibaca ditambahin nun. Oke. Ketika ada tanwin ketemu tasjid di akhir itu harus ditambah. Biasanya kalau di Quran besar ada nun kecil di bawah. Paham nggih? Ada enggak? Jami'anil ladzi membacanya. Diulangi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه Iya, dari sini nggih, wa rasulihin nabiyil ummiyil. Ya, dibacanya seperti itu. Nggih. Ya, kalau salah artinya berbeda permasalahannya. Kalau tidak di tasjid nanti artinya berbeda. Dari sini. An-nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Tambahin an. Sampai 158 ya membacanya, tapi untuk tafsirnya kita baru sampai di sini kemarin. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita harus banyak tadabbur Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami makna dan isinya, mengambil ibrah pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Qur'an, karena memang Al-Quran adalah hudan, petunjuk bagi kita semuanya. Bagaimana kita menata pemikiran kita, bagaimana kita menata hati dan akal kita, seperti apa pemikiran-pemikiran kita, itu semuanya dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dibiarkan. Bagi orang-orang yang mau mempergunakan akalnya, bagi orang-orang yang mau mempelajarinya, karena kita dibekali oleh Allah tauhid, ya, untuk mengakui bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kita dibekali oleh Allah semenjak kita masih berada di dalam kandungan ibu kita. Ketika kita lahir ke dunia, kita masih fitrah. Lalu dalam perkembangannya manusia mengalami pendidikan, mengalami pengalaman-pengalaman, mengalami peristiwa-peristiwa. Apa-apa yang masuk ditangkap oleh manusia, itulah yang akan terkadang menjadi akidah, menjadi kepercayaan. Ya, tergantung di mana kita mendapatkan ilmu tersebut, di lingkungan apa kita mendapatkan ilmu tersebut. Ya, baru ketika kita mengenal ilmu agama, kita harus mencocokkan
apa yang sudah ada di dalam memori kita, apa yang sudah ada dalam pikiran kita, apakah ini sesuai atau tidak dengan Al-Quran. Sehingga penting untuk kita fahami sebenarnya seperti apa hakikat kehidupan di dunia ini, seperti apa. Karena apa? Karena hanya Al-Quran lah yang benar, yang mutlak benar. Selain Al-Quran, buku apa saja, buku karangan siapa saja pasti ada kesalahannya. Itu. Ilmu apa saja yang diciptakan oleh manusia pasti ada kekurangannya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah berisi kebenaran, tidak pernah salah. Sehingga penting untuk kita memahami Al-Quran, sehingga kita tidak terpeleset atau tidak menyimpang akidah kita. Ketika kita melihat di dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang berbicara tentang agama atau masalah-masalah gaib atau masalah-masalah yang lain, kita saring dengan Al-Quran agar supaya kita benar dalam melangkah. Seorang muslim jangan pernah mengikuti sesuatu yang tidak ada dasarnya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, kata Allah. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmunya. Inna sam'a wal absara wal fuada kullu haulaika mas'ulan, kata Allah. Pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan dimintai tanggung jawab. Kalau kita mengikuti Al-Quran itu baru benar. Tapi kalau kita mengikuti sesuatu yang belum tentu benar, ini permasalahan. Ini makanya kita penting untuk memahami, mempelajari, mentadaburi Al-Quran, ya, agar supaya apa-apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan Al-Quran, konteksnya. Banyak manusia, contoh banyak manusia yang misalnya mengaku bisa melihat jin, ya, bisa melihat gendruwo, bisa melihat apa itu, ya. Ini kenapa bisa seperti itu? Padahal Allah tabaraka wa ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran yang pasti benar. Innahu huwa wa qabiluhu tarahum min haitsu la tarawnahum, kata Allah. Sesungguhnya jin dan bala tentaranya itu bisa melihat manusia dari tempat di mana manusia tidak mungkin bisa melihat bangsa jin dalam bentuk aslinya. Maksudnya yang dalam bentuk aslinya. Kecuali ya berubah ya, mungkin bisa berubah, ya. Jadi itu pun, ya, dalam banyak kasus itu hanya sekedar apa? Halusinasi. Tahu ya halusinasi? Bayang-bayang. Itu, ya, bayang-bayang. Semua panjenengan mungkin pernah mengenal istilahnya indigo, orang yang punya kelebihan katanya, ya. Itu semuanya perlu panjenengan ketahui, itu semuanya bukan keutamaan, itu adalah penyakit yang harus disembuhkan. Jangan malah apa? Dipupuk. Ya, orang punya kelebihan, anak kecil, biasanya anak kecil ini begini. Ya. Anak kecil bisa melihat sesuatu yang katanya di tempat itu ada orang tua lah. Kalau di rumah nggih. Panjenengan jangan percaya sama anak kecil, kok percaya. Anak kecil itu punya halusinasi. Ketika kita percaya hal-hal seperti itu, ya wujud nantinya akan terbuat apa? Membuat fokus kita akan melihat hal-hal seperti itu. Berbeda dengan orang yang punya ilmu agama yang kuat. Dia percaya akan adanya jin, ya percaya. Akan tetapi yang namanya pincokan meden
Itu nuwun sewu. Ini semuanya adalah sesuatu yang tidak boleh kita takutkan. Harus kita cari tahu sebenarnya apa janjane. Dengan kalau berani seperti itu, insya Allah tidak akan pernah. Ya. Terkadang karena permasalahan akidahnya sudah apa? Sudah mendarah daging ya dari zaman cilik. Cilik bae nger maghrib lunga gue tebedeni nang tuane aja metu-metu mbok ana. Ya. Ini semuanya menyebabkan akidah kita tercemari. Makanya kita harus membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya akidah kita lurus lagi, pemahaman kita lurus lagi. Anjenengan pernah melihat ya barangkali di TV. Di TV ada yang berpenampilan kayak saya ini, pakai gamis, pakai kopiah, bisa menggambar jin. Itu panjenengan jangan percaya, itu bohong besar. Ya bagaimana mungkin Rasulullah saja tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Makanya kita harus senantiasa mendasari pemikiran kita, mendasari pemahaman kita dari Al-Quran. Disesuaikan apa-apa yang kita dapat, kita dengar, kita baca, kita lihat, itu disesuaikan dengan Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran kita percaya, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran kita tolak. Itulah. Karena apa? Karena kebenaran itu hanya Allah, milik Allah. Jemaah rahimahumullah, pada kajian yang lalu kita sudah sampai kepada Nabi Musa kembali dari Bukit Tur. Bukit Tur setelah menerima wahyu, mendapatkan kitab Taurat, Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Ternyata di antara Bani Israel ada yang membuat anak sapi dari emas lalu mengeluarkan suara. Ini yang saya sampaikan. Ya, kita harus punya akal. Ya, anak sapi gawane dewek, ya, disembah dewek. Kita harus berakal. Ya, padahal di situ masih ada Nabi Musa. Baru ditinggal selama berapa hari kemarin? 40 hari, 40 malam. Ya, sedangkan kita sudah berapa tahun ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah berapa tahun? 500 atau 1400? Ya 443 tahun. Makanya ketika banyak akidah yang melenceng itu sudah sesuatu yang sunatullah, ya. Kalau kita tidak benar-benar mau mencarinya, maka kita tidak akan mengerti agama yang hak itu seperti apa. Tuh. Nabi Musa pulang dari Bukit Tur dalam keadaan marah dan sedih. Ya. Sampai di kaumnya, Nabi Musa langsung memarahi saudaranya itu Harun. Nabi Harun dimarahi oleh Nabi Musa. Dianggap bahwa Harun itu tidak ngomongi, akan tapi pada kenyataannya Nabi Harun juga sudah memberi peringatan. Gitu. Di akhir ayat yang ke-151, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa li akhi wadkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ya, setelah sadar bahwasanya itu memang bahwa Nabi Harun memang sudah berusaha untuk melarang hal tersebut, akan tapi Nabi Harun tidak punya kekuatan, ya, sehingga dikalahkan oleh sebagian orang-orang yang menyembah anak sapi yang dipelopori oleh orang dari Bani Israel yang bernama Samiri. Gitu. Ya, Samiri. Jangan panjenengan juga jangan memberi nama anak Samiri ya. Itu nama yang diabadikan dalam Al-Quran tapi untuk yang jelek. Gitu. Juga jangan memberi nama Fir'aun ya. Itu jangan. Nama yang baik-baik banyak. Kita lanjutkan kelanjutannya.
Allah melanjutkan, innal ladzina takhadul ngijla sayanaluhum ghadabum mir rabbihim. Innal ladzina takhadul ngijla, orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, sanayaluhum akan menimpa kepada mereka ghadab. Ghadab itu murka, mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa dzillatun dan kehinaan fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia. Itu ya. Kita sebenarnya harusnya mengambil pelajaran. Kenapa sih ya angel teman untuk mendapatkan hidayah, padahal pada saat itu Nabi Musa masih ada. Kalau dipikir-pikir ya menyembah sapi patung ya kebangetan, Bok. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang sebelumnya, ditakoni ya ora semaur, dijaluki apa-apa ya ora tayang aweh, kok dijadikan Tuhan. Eta. Nah, seperti kita sekarang ini ya panjenengan ya sering mungkin ada sebagian dari kita yang meminta kepada selain Allah. Ya. Banyak, masih sangat banyak di sekitar kita. Padahal kita sudah tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa memberi, tidak mungkin bisa. Karena inilah hidayah. Hidayah itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Bagi orang-orang yang apa? Yang mau mempergunakan akalnya. Kalau orang yang tidak menggunakan akalnya ya seperti itu. Mereka ngetut baik, mengikuti sesuatu yang belum tentu, belum jelas kebenarannya. Angger kon mengikuti sing bener bebeh, angger kon mengikuti sing ora bener ngotot. Itu. Makanya Allah berfirman, orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan akan ditimpa mereka ghadab, ya, kemurkaan dari Allah dan kehinaan di kehidupan di dunia. Wa kadzalika nazil muftarin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang muftarin, orang-orang yang mengada-adakan. Dalam urusan agama, mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama ini sangat berat konsekuensinya. Okay? Kita beragama ini hanya mutabang, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yang sudah diperintahkan oleh Allah. Jangan membuat-buat sesuatu yang baru. Karena agama ini sudah sempurna. Segala macam hal, perkara yang besar, perkara yang kecil, semuanya sudah jelas. Sehingga tidak perlu lagi cara-cara lain. Karena sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul semuanya. Dalam masalah ibadah, dalam masalah apa saja. Ya ini, apalagi ini, ya ini mengada-adakan terhadap sesuatu yang besar, yaitu masalah akidah. Ya, ini. Lalu Allah melanjutkan, walladzina amilus sayyiat thumma tabu min ba'diha wa amanu. Nih, walau ewon dene, kata wong Jawa, ewon dene ya. Dosa ini kan dosa musyrik nggih. Dosa yang sangat besar. Akan tetapi Allah itu rahmatnya luar biasa, Maha Pengampun yang luar biasa. Ewon dene seperti itu tetap masih diberi ampunan bagi sebagian orang yang dipilih oleh Allah. Ya, walladzina amilus sayyiat, orang-orang yang berbuat sayyiat, dosa, keburukan. Tsumma tabu, kemudian bertaubat. Mim ba'diha, sesudahnya, wa amanu, dan beriman. Nih, ya, orang-orang yang berbuat keburukan apa saja. Ya, orang-orang yang buat keburukan sebanyak apapun, sebesar apapun dosa,
Syaratnya apa? Tsumma tabu min ba'diha wa amanu. Kemudian dia mau bertobat sebelum cengep sebelum mati, ya, dan beriman. Inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu la ghafurur rahim, sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Ini Allah tabaraka wa taala, ya. Walaupun Bani Israel sebagian dari kaumnya Nabi Musa, mereka sudah menyekutukan Allah, akan tetapi Allah maha pengampun kepada orang-orang yang mau bertaubat. Ya, orang taubat itu ngerti nek salah nggih, sing angel ngerengek orang ngerti nek salah nggih, permasalahan nggih. Kalau kita berbuat kesalahan, ya kita tahu bahwa itu salah, itu masih ada kemungkinan untuk bertaubat. Tapi kalau kita berbuat sesuatu tidak tahu bahwa itu salah, dianggapnya itu adalah baik, ini yang repot. Bagaimana dia mau bertobat kalau menganggap hal tersebut adalah baik atau benar? Makanya kita harus punya patokan dalam kehidupan ini. Dalam ibadah, dalam beragama kita harus punya patokan. Patokannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja. Sehingga kita bisa melihat amalan-amalan kita, ya, pemikiran kita, akidah kita sesuai atau tidak dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai berarti salah, harus dibuang, harus bertobat. Gitu. Akan lebih berapa banyak orang yang beramal dengan amalan-amalan yang buruk, mereka tidak tahu bahwa itu amalan yang buruk. Gitu. Sehingga dia tidak akan pernah bertobat. Padahal kata Allah, barang siapa yang membuat keburukan dan kemudian dia bertobat sesudah itu dan dia beriman dan senantiasa tobat sampai akhir hidupnya, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu Allah melanjutkan, walamma sakata Musa al-ghadab, setelah Nabi Musa reda apanya, kemurkaannya. Ya, tadinya murka pulang dengan sedih, lama-lama ketika sudah reda, ya sadar bahwa itu adalah ujian dari Allah tabaraka wa taala, akhadal alwah. Lalu Nabi Musa nuturi, ya, mengambil lembaran-lembaran Taurat yang di ayat yang lalu disebar oleh Nabi Musa saking jengkelnya, ya, disebar, dilemparakan. Ya, ketika sudah reda, Nabi Musa diambil, dipunduri, dikumpulkan lagi. Allah melanjutkan, wa fi nuskhatiha, di dalamnya, di dalam tulisan alwah tersebut, lembaran tersebut, di dalam Taurat tersebut maksudnya, ada terdapat hudan wa rahmah, ya, petunjuk dan rahmat. Bagi siapa? Lilladzina hum li rabbihim yarhabun, yaitu bagi orang-orang yang rahibun kepada Tuhannya, ya. Apa itu makna yarhabun? Itu adalah harap-harap, cemas kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mengharap akan rahmat Allah sekaligus takut akan siksanya Allah. Itu mengharapkan rahmat, mengharapkan untuk bisa masuk surga sekaligus takut akan adanya siksa api neraka. Makanya Allah menyebutkan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Kita lanjutkan. Wakhtara Musa qaumahu, lalu Nabi Musa memilih di antara kaumnya sab'ina rajulan, ada 70 laki-laki, limiqatina, pada waktu yang ditentukan. Nabi Musa memilih 70 orang laki-laki untuk apa? Untuk cara mudahnya adalah melakukan sholat taubat, ya.
Ini apa namanya? Syariatnya Nabi Musa gitu, zaman itu. Dia Nabi Musa mengumpulkan 70 orang di tempat yang ditentukan, lalu bermunajat kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa yang sudah dilakukan. Kalau zaman sekarang apa istilahnya? Istighosah. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan hal seperti itu. Tidak pernah Rasulullah mencontohkan berkumpul di lapangan untuk doa bareng-bareng, disoting, tongane nangis-nangis, tidak pernah. Ini memang khusus untuk syariatnya Nabi Musa. Ayat ini jangan dijadikan sebagai dalil bahwa diperbolehkan melakukan istighosah seperti itu. Ya, gitu. Nabi Musa mengumpulkan 70 orang laki-laki di tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, falamma akhadat humur rajfatu. Lalu sebelum waktu tersebut, ya setelah berkumpul ternyata Allah memberi ujian. Ujian dengan apa? Rajfah. Rajfah itu gempa. Dilanda gempa. Benar-benar, ya. Ketika sudah berkumpul 70 orang tersebut lalu dilanda gempa. Panjenengan bagaimana rasanya kira-kira ya ketika menghadapi hal seperti itu. Lalu Nabi Musa berkata, "Qal Rabbi law syi'ta." Ya Tuhanku, kalau Engkau berkehendak, ahlaktahum min qablu wa iyaya. Sungguh Engkau akan membinasakan mereka sebelumnya, begitu juga kau berkehendak. Jika Engkau berkehendak, Engkau akan membinasakanku, kata Nabi Musa. Ya, ketika ditimpa gempa, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Kalau Engkau menghendaki, kata Nabi Musa, Engkau sungguh akan membinasakan mereka, orang-orang yang sudah menyembah anak sapi sebelumnya, wa iya ya, begitu juga kalau Engkau berkehendak, Engkau akan membinasakan aku, kata Nabi Musa. Lalu Nabi Musa melanjutkan, atuhlikuna bima fa'ala syufaha'u minna. Apakah Engkau hendak membinasakan kami dengan sebab apa-apa yang sudah dikerjakan oleh orang-orang bodoh di antara kami? Itu perkataan Nabi Musa. Orang-orang yang menyembah anak sapi dikatakan oleh Nabi Musa adalah orang-orang bodoh. Bagaimana tidak bodoh seperti yang sudah dijelaskan, ya? Bodoh dalam urusan apa? Urusan akidah, ya. Kadang-kadang kita harus heran ya, orang yang sudah pendidikannya luar biasa dhuwur pisan, akan tapi ya mereka masih mempercayai sesuatu yang ya tidak masuk akal, tapi sekali lagi itu tidak usah heran, karena itu rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita syukuri saja bahwa kita mendapatkan hidayah dari Allah untuk beribadah dengan sesuatu yang benar. Lalu Nabi Musa melanjutkan, in hiya illa fitnatuka. Ini hanyalah cobaan, ujian kamu, ujian kau ya Allah. Tudillu biha man tasya. Engkau menyesatkan dengan ujian tersebut orang-orang yang Engkau kehendaki. Wa tahdi man tasya, dan Engkau memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Anta waliyuna, Engkaulah pelindung kami. Faghfir lana warhamna, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Wa anta khairul ghafirin, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Gitu. Ya. Ketika kita membaca doa-doa dalam Al-Qur'an pasti bagus. Ya. Boleh kepanjangan berdoa dengan doa ini, ya. Faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin, boleh itu. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah, dan tetapkanlah bagi kami kebaikan hasanah fi hadhihi dunya, ya kebaikan di
wa fil akhirah, dan di akhirat. Inna hudna ilaika, kami hudna itu maksudnya sangat berharap ya kepada engkau, menggantungkan segala sesuatunya kepada engkau, kepada Allah aja wajal. Ya, kalau doanya Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini hampir sama. Doanya Nabi Musa juga hampir sama. Ya. Waktub, tetapkanlah bagi kami fi hadhihi dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat, wa inna hudna ilaik. Ya, itu. Lalu apa jawaban Allah terhadap doa Nabi Musa? Allah berfirman, azabku usibu bihi man asya, akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, wa rahmati, dan rahmatku wasingat kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha, akan aku berikan ya lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jamaah rahimakumullah, ini ya bahwasanya segala macam ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada Bani Israil, Nabi Musa dan kaumnya, ini semuanya untuk menguji, sebenarnya diuji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya, paling kuat akidahnya, paling kuat imannya. Begitu juga kita pada hari ini, kita semuanya diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau zaman Nabi Musa dan kaumnya, ujiannya mungkin berat bagi mereka. Tapi kalau kita pikir berat hari ini nggih. Gini betul. Zaman gandumuk langka TV, langka HP, ya, zaman tidak seperti ini, ya, masih fitnah tidak tersebar luas. Akan tapi zaman sekarang luar biasa, ujiannya luar biasa. Kalau ada orang yang selamat agamanya hari ini kata Rasulullah sama ya dengan 50 orang sahabatnya Rasulullah. Angger anak sayangnya langka. Kan memang seperti itu ujiannya, godaannya, ya, tuntutannya. Ya, kita kepengen ngaji wis kudu mikir apa bae nggih. Ini ya kita berusaha ya untuk merutinkan apa yang sudah kita mulai, yang raketang semending, okay? Begitu. Kalau kita melihat ujian pada hari ini luar biasa, fitnahnya luar biasa. Makanya kita harus senantiasa menyirami diri kita, menyirami otak kita, hati kita, pemikiran kita dengan kalamullah, dengan kalimat-kalimat dari Allah, memberikan kita motivasi, membuat kita menjadi punya benteng untuk melindungi dari ujian-ujian tersebut. Ketika kita mau berbuat sesuatu, ketika kita sudah minimal pernah dengar, ya, panjenengan akan bisa menyaring, itu fungsinya. Begitu nggih? Sampai di sini dulu, ya. Kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.